Guntur perampokan yang dahsyat di belakang lebih dari 2 kali lipat kekuatan guntur di depan, yang sangat menakutkan. Setelah pria itu bergegas ke tengah tangga, guntur kesengsaraan 49 telah mendarat, yaitu guntur kesengsaraan ke-18. Itu benar-benar perkasa dan menakutkan. Tangga pendakian yang besar dan tampaknya tak berujung dipenuhi dengan guntur perampokan yang tak berujung, dan tampaknya dingin di lubuk hatiku. Siapa pria yang ganas ini? Jie Lei biasa ini sudah sangat menakutkan. Di luar gunung ajaib, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya selalu memperhatikan tempat ini. Setelah melihat kengerian guntur yang menggelegar ini, mereka semua menyeringai dan menghirup udara dingin. Dan yang membuat mereka terpukul keras adalah bahwa pria yang melewati kesengsaraan itu terlalu kuat, dan guntur kesengsaraan yang mengerikan seperti itu tidak dapat melukainya sama sekali. Harus dipahami bahwa meskipun itu hanya bencana surgawi ke-18, itu sudah sedikit lebih menakutkan daripada tahap terakhir dari 49 bencana surgawi dari banyak kultivator tahap transformasi. Seberapa besar lawan langit orang ini? Apakah dia tidak akan membunuhnya? Banyak pria kuat terkejut, tetapi mereka sedikit bersorak. Bagaimanapun, Gunung Ajaib telah menghasilkan pria kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Tidak diragukan lagi itu adalah ancaman besar bagi mereka. Yang paling mereka harapkan sekarang adalah bahwa pria kekar ini akan dibunuh oleh Jie Lei secara langsung, agar tidak membuat mereka panik di masa depan. Sepertinya mereka akan kecewa. Pada saat ini, guntur perampokan yang tak berujung terus membombardir, dan seluruh dunia kultivasi seperti kiamat. Namun, pria ganas itu penuh dengan iblis, sombong, meninju dan menendang. Jie Lei yang tak berujung tidak dapat membantunya sama sekali. Ratusan langkah dalam satu langkah. Di bawah pemboman Jie Lei yang hiruk-pikuk, sang maco menjadi semakin kuat. Selain itu, guntur perampokan yang akan menghancurkan dunia dan surga bahkan tidak dapat memperlambatnya. Bencana besar ke-20, 25, 35, 35. Setelah kesengsaraan surgawi yang ke-35 dibombardir, dia tiba-tiba bergegas ke depan gerbang peri. Selama dia melewati anak tangga terakhir, dia bisa menyentuh gerbang peri yang besar. Hanya saja, pada saat ini, sebelum tiba-tiba menjadi sangat ganas, pada saat ini, dia sudah sedikit kehabisan napas. 35 tingkat kesengsaraan mengerikan berturut-turut mendarat, bahkan jika dia tidak tahan. Dengan satu kaki melangkah keluar, si maco akhirnya mencapai anak tangga terakhir. Dentuman. Begitu dia menginjak anak tangga terakhir, sebuah guntur perampokan yang mencapai ukuran beberapa kilometer menghantam dan mengenai si bongkahan besar, langsung membuat si bongkahan besar itu terhuyung, dan melemparkannya ke bawah pada yang terakhir. Di atas tangga, kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan baju besi hitamnya, memperlihatkan kulit perunggunya. Jika ada orang di dekatnya saat ini, Anda dapat melihat darah mengalir dari kulit si bongkahan besar itu, dan dagingnya yang sangat kuat itu retak. Tiba-tiba saat ini, dia jatuh di tangga, terdiam cukup lama, tidak tahu hidup atau matinya. Guntur perampokan besar terakhir itu berbeda dari ribuan guntur-guntur sebelumnya. Setiap guntur besar, hanya satu guntur perampokan besar. Namun, guntur perampokan besar ini langsung menjatuhkan si bongkahan besar itu. Mengapa 35 guntur pertama tidak dapat membantunya? Mengapa guntur badai terakhir menjungkir balikkannya? Tanya Murong Yu dengan kelopak mata yang tumpul saat dia melihat pria ganas yang jatuh di tangga. Tao. Guntur-guntur terakhir adalah 10 kali kekuatan dari semua guntur-guntur sebelumnya. Hetu tidak banyak menjelaskan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu terkejut dan melompat. Kekuatannya 10 kali lipat dari jumlah 30 kesengsaraan dan guntur yang menggelegar. Tidak heran dia menjatuhkan orang itu dengan mudah. Murong Yu ketakutan, tetapi juga sedikit khawatir. Apakah dia akan lebih menakutkan daripada orang itu saat dia melewati perampokan di masa depan? Bahkan selama periode fondasi, Murong Yu akan disambar petir. Murong Yu memiliki firasat bahwa 40 atau 9 kesengsaraannya akan sulit. Namun, orang ini kuat, dan aku khawatir dia tidak akan dibacok sampai mati dengan mudah. Tenanglah, Hetu berkata dengan tenang. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah orang itu telah meninggal. Bagaimanapun, di dalam tangga surga, roh pikiran tidak dapat ditembus. Oleh karena itu,
tidak mungkin untuk melihat situasi spesifik di dalamnya. Namun, jika perampok itu tidak mati, tangga itu tidak akan hilang, dan gerbang peri tidak akan ditutup. Pada saat ini, banyak orang kuat di luar gunung sihir juga memperhatikan tangga pendakian dengan saksama, wajah mereka muram, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, bongkahan yang digulingkan oleh JLA bergerak tiba-tiba, dan kemudian perlahan berdiri. Hahaha, tawa seperti guntur langit menyebar dari jauh, mengguncang langit dan bumi, bahkan awan perampokan itu ditekan oleh tawa gila sang maco, dan mulai perlahan menghilang. Setelah 36 kesengsaraan surgawi, awan mulai menghilang, yang berarti bahwa kesengsaraan telah berakhir. Namun, itu hanya berarti akhir dari perampokan. Ada juga periode transformasi di atas periode kesengsaraan. Periode transformasi adalah keadaan tertinggi di dunia pemahaman. Selama Anda melewati periode transformasi, Anda akan menjadi peri terbang dan langsung menuju dunia peri. 49 kesengsaraan dipicu pada tahap akhir kesengsaraan, ketika akan menerobos ke periode transformasi. Namun, setelah 49 kesengsaraan, alam tidak langsung menerobos ke periode transformasi. Ada juga langkah yang paling kritis dan penting, membuka gerbang peri. Aus.com Pembukaan gerbang peri berarti Anda telah mulai berkomunikasi dengan dunia peri. Kemudian, kekuatan abadi dunia peri juga akan jatuh dari gerbang peri, perlahan-lahan mengubah tubuh dan kekuatan biksu. Setelah tubuh dan kekuatan semuanya berubah menjadi alam abadi, mereka dapat naik pada siang hari. Periode transformasi, seperti namanya, adalah keadaan transformasi. Waktu transformasi berhubungan langsung dengan pembukaan gerbang abadi setelah 40 atau 9 kesengsaraan. Pria ganas itu berdiri di depan cahaya keemasan yang menyilaukan dan gerbang peri yang megah, dengan ekspresi panik, memperhatikan cuaca. Kekuatan hitam semakin melekat di tubuhnya, membuatnya seperti dewa iblis. Apa yang akan terjadi? Melihat pria ganas itu berdiri diam di gerbang abadi untuk waktu yang lama, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Buka gerbang peri. Murong Yu bingung dan hendak mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, pria kekar itu sudah mulai bergerak. Kekuatan hitam melekat di sekujur tubuhnya, dan napas yang melonjak meletus darinya, melesat langsung ke langit. Saya melihat pria kekar itu meraung terlebih dahulu, dan kemudian langsung menghantam gerbang abadi dengan pukulan. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu seperti banjir bandang, semuanya dilampiaskan pada gerbang abadi. Gerbang abadi yang besar itu tampaknya tidak mampu menahan kekuatannya yang mengerikan, sedikit bergetar, dan bahkan meninggalkan retakan. Cahaya keemasan lembut keluar dari atas gerbang abadi dan melesat langsung ke pria ganas itu. Melalui celah itu, Murong Yu ingin melihat dunia abadi di luar gerbang abadi, tetapi yang terlihat hanyalah cahaya keemasan, yang lainnya tidak terlihat. Ini adalah gerbang abadi yang terbuka. Murong Yu menatap gerbang abadi yang terbuka dengan mulut tercengang, agak bingung. Dia benar-benar tidak tahu efek dari membuka gerbang abadi ini. Terlebih lagi, apakah gerbang abadi dibuka dengan begitu mudah? Pria kekar itu meraung lagi, seluruh tubuhnya seperti pelangi, tinjunya seperti gunung raksasa, membawa kekuatan mengerikan, dan dia membombardir gerbang abadi dengan pukulan demi pukulan. Di bawah serangan gencar para pria ganas itu, retakan di gerbang peri menjadi semakin besar. Namun, Murong Yu menemukan bahwa setiap kali seorang maco melancarkan pukulan, napasnya semakin lemah. Tampaknya setelah setiap pukulan, kekuatannya terkuras dengan sangat serius. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditambahkan. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilancarkan si maco, tepat pada saat dia tidak dapat menahannya dan seluruh tubuhnya kelelahan. Gerbang peri akhirnya berderit, dan pintu besar itu terbuka lebar. Gerbang peri besar itu setengah terbuka. Satu pintu terbuka penuh, tetapi pintu lainnya tetap tidak bergerak. Buka pintu secara langsung. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di dunia kultivasi di luar gunung ajaib langsung terdiam. Kejutan di hati saya seperti lautan badai. Tanpa diduga, dia membuka pintu secara langsung. Orang ini akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Ekspresi wajah seorang biksu dalam periode transformasi sangat luar biasa, dan dia tidak tahu apakah itu cemburu atau iri. Ya, biksu biasa berusaha sekuat tenaga untuk meledakkan celah di gerbang abadi.
Sayangnya, orang ini telah terpukul keras. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya akan mati. Di dunia kultivasi, saya khawatir orang yang begitu ganas tidak pernah muncul dalam ratusan ribu tahun. Orang-orang kuat itu menghela nafas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tak lama kemudian, pria ganas lain bahkan lebih menakutkan daripada pria ganas ini. Ah, aku tidak akan berdamai sampai pintu dibuka. Pada saat ini, lolongan enggan si pria kekar menyebar jauh, tetapi itu membuat orang-orang kuat yang mendengar suaranya terhuyung-huyung dan menggertakkan gigi mereka. Sialan ini murni pukulan bagi orang-orang. Orang-orang kuat itu menatap tajam ke arah pria kekar itu, lalu berubah menjadi pita dan meninggalkan gunung ajaib. Kemana kau kembali? Cahaya keemasan terpancar dari gerbang abadi dan menyelimuti pria ganas itu. Hanya dalam sekejap, pria jantan itu memulihkan kekuatan seluruh tubuhnya dan tampaknya semakin tumbuh. Dengan teriakan, pria ganas itu meninggalkan gerbang peri dan terbang menjauh dari tangga. Pada saat ini, tangga yang dinaiki juga perlahan menghilang. Tak lama kemudian, tangga Dengtian dan gerbang abadi langsung menghilang di antara langit dan bumi. Tanpa kekuatan surga, gunung ajaib itu kembali dihantui oleh energi iblis. Murong Yu memperhatikan pria ganas itu muncul di puncak gunung aslinya, lalu dia tampak melihat ke samping Murong Yu, lalu sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Tiba-tiba Murong Yu merasa rambutnya ketakutan. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas pria kekar itu menyeringai padanya, yang membuat Murong Yu cukup takut. Tidak diragukan lagi bahwa pria kekar itu menemukan dirinya sendiri. Hanya saja, mengapa dia mengabaikan orang-orang kuat di luar gunung ajaib, dan hanya menyeringai pada dirinya sendiri? Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa ketika orang yang ganas itu melewati malapetaka, keagungan tertinggi tidak tertahankan meskipun itu adalah periode malapetaka jauh di dalam gunung iblis, bahkan binatang buas dalam fase metamorfosis. Tetapi Murong Yu hanya berdiri di tempat, Tian Wei yang tak berujung tampaknya tidak berpengaruh padanya. Bagaimana mungkin hal aneh seperti itu tidak diperhatikan? Jika bukan karena kekuatan Murong Yu yang lemah, tetapi semua orang tertarik oleh malapetaka yang dimiliki pria jagoan itu. Jika tidak, para pembangkit tenaga listrik di dunia kultivasi akan menemukannya. Namun, jika orang lain mengetahui bahwa Murong Yu mampu melawan kekuatan agung ini, dia tidak akan tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Pihak lain mungkin tidak berniat jahat padamu, kata Hetu Chuanyin. Dengan kekuatan seorang pria jagoan, saya khawatir Murong Yu akan ketahuan sejak awal. Selain itu, meskipun Murong Yu mampu melawan kekuatan agung ini, di mata pria garang itu, dia hanyalah makhluk seperti semut dan sama sekali tidak tertarik. Mungkin, Murong Yu menghela napas, lalu bertanya dengan tidak jelas, apa yang terjadi dengan gerbang peri itu. Sekarang gerbang peri itu terbuka, bukankah mungkin untuk memasuki dunia peri? Setelah gerbang abadi menjadi dunia abadi, pemahaman Murong Yu adalah bahwa setelah memasuki gerbang abadi, dia dapat langsung memasuki dunia abadi. Namun, dia sedikit bingung tentang pria garang itu yang tidak memasuki dunia peri. Memasuki gerbang abadi selama masa kesusahan. Itu sama saja dengan mencari kematian. Hetu mendengus, lalu berkata, setelah gerbang abadi adalah dunia abadi, tetapi itu bukanlah dunia abadi, melainkan saluran transmisi. Tidak ada tubuh fisik tingkat abadi, pada dasarnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari lorong itu akan langsung menghancurkanmu. Dengan kata lain, kultivator yang bukan abadi tidak dapat melewati gerbang abadi dan memasuki dunia abadi. Murong Yu sedikit mengernyit, dan keraguan di hatinya menjadi semakin meragukan, bukankah dikatakan bahwa gerbang abadi hanya setelah memasuki dunia abadi? Lalu, bahkan jika biksu manusia kita berada dalam periode transformasi, mereka bukanlah abadi, jadi bagaimana mereka masuk dan melewati gerbang abadi? Petik 2. Ini akan dimulai dari awal periode perampokan, dan kemudian Hetu perlahan berkata. Selama periode kesengsaraan, setelah mengalami 40 atau 9 kesengsaraan, dia telah lulus ujian surga. Tetapi itu hanya lulus ujian. Jika Anda tidak dapat membuka gerbang peri, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mempersembahkannya. Selama Anda membuka gerbang peri, Anda akan memenuhi syarat untuk mempersembahkannya. Jika tidak ada kecelakaan, setelah membuka gerbang abadi,
jika tidak tanpa jatuh, itu pasti akan menjadi abadi. Ya, itu tidak mungkin. Tentu saja, waktu penyajian juga menentukan ukuran gerbang peri yang dibuka. Ini karena peran gerbang peri. Faktanya, biksu di alam kultivasi memiliki dua kesempatan untuk membuka gerbang abadi. Yang pertama adalah membuka gerbang abadi dan memperoleh kualifikasi untuk menjadi abadi setelah melewati 40 atau 9 kesengsaraan. Dan pertama kali membuka gerbang peri, selain kualifikasi untuk menjadi abadi, ada juga kekuatan abadi dari dunia peri yang dapat meluap melalui gerbang peri dan mendarat di penerjemah kesengsaraan, melembutkan daging penerjemah kesengsaraan dan mengubah kekuatan biksu. Transformasi dari kekuatan sejati menjadi kekuatan abadi. Alasan mengapa waktu menjadi abadi cepat atau lambat adalah karena ukuran pembukaan gerbang peri. Semakin besar gerbang peri, semakin banyak kekuatan peri yang meluap. Kemudian, semakin cepat transformasi tubuh dan kekuatan para perampok. Begitu pula sebaliknya. Secara umum, biksu biasa yang telah selamat dari 40 atau 9 kesengsaraan hanya dapat membuka celah-celah kecil di gerbang peri. Kekuatan abadi yang seperti tetesan perlahan meluap dari biksu semacam ini. Jika dia ingin sepenuhnya mengubah tubuh dan kekuatannya, itu akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Dan biksu Siang Mengmen yang meledakkan gerbang abadi hingga setengah terbuka dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan kekuatannya dalam beberapa ratus tahun, atau bahkan dalam beberapa dekade, dan kemudian naik. Dan ketika tubuh dan kekuatan biksu itu sepenuhnya berubah menjadi abadi, tangga pendakian dan gerbang abadi akan muncul lagi, menarik para biksu untuk naik ke alam abadi, dan terbang ke abadi di siang hari. Itu saja, Murong Yu mengangguk. Selama gerbang abadi dibuka, para perampok akan memasuki periode transformasi. Yang disebut periode metamorfosis adalah karakter setengah peri. Saat tubuh dan kekuatan berubah lebih banyak, kekuatannya menjadi lebih kuat dan akhirnya menjadi abadi tanah. Dengan kata lain, apakah ada yang abadi di alam kultivasi? Murong Yu terkejut, dan segera bertanya. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, di luar pandanganku, dia kuat, dan bahkan abadi biasa bukanlah lawannya. Petik 2. Apakah itu sangat kuat? Murong Yu tetap curiga. Kamu baru saja melihat Guntur. Jika kamu berubah menjadi orang biasa, aku khawatir beberapa Guntur pertama akan langsung terbunuh. Tetapi orang ini tidak menggunakan apapun, dan langsung bergegas ke depan gerbang peri. Yah, mungkin dia ada di sana. Mungkin baju zirah itu adalah senjata spiritual. Perlu dicatat bahwa di dunia dengan puluhan ribu kultivasi, sebagian besar biksu yang melewati periode malapetaka dihancurkan sampai mati di tangga. Murong Yu terkejut, dan bertanya dengan bingung, 108.000 dunia kultivasi. Ada begitu banyak. Di antara surga, bumi, dan alam semesta, ada 108.000 alam kultivasi dan 3.000 makhluk abadi. Murong Yu terkejut, tetapi dia telah mengetahui banyak berita. Selain itu, berita ini dikhawatirkan tidak ada seorang pun di seluruh dunia kultivasi yang tahu. Bagaimanapun, Zhao Yun juga berkultivasi ke alam tertinggi sebagai manusia biasa. Namun, jelas, dunia kultivasi Zhao Yun bukanlah dunia kultivasi saat ini. Murong Yu langsung duduk, tidak hanya melihat kesengsaraan pria ganas itu, tetapi juga mempelajari banyak pengetahuan. Dia butuh waktu untuk mencernanya. Butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk tumbuh dewasa, tetapi pada saat ini, wajahnya sedikit berubah. Karena hubungan antara pria ganas itu dengan perampokan, Supreme Tianwei memaksa banyak monster pergi dan berhibernasi. Sekarang perampokan telah bubar, monster-monster ini telah kembali ke posisi mereka. Gelombang kekuatan ganas yang samar-samar menyebar dari segala arah, sangat menakutkan. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan dia ingat bahwa dia berada di kedalaman Gunung Iblis. Tempat di mana bahkan yang kuat di alam kultivasi tidak berani masuk lebih dalam. Hetu, ayo kita keluar dari sini segera. Hati Murong Yu tergerak, dan sosoknya berkedip sebelum terbang menuju bagian luar gunung ajaib. Raungan. Aus.com. Raungan keras datang, hutan berguncang, dan dedaunan pohon bergetar. Kekuatan ganas tertinggi menyapu, dan dia menyapu Murong Yu. Engah. Untuk pertama kalinya, Murong Yu memuntahkan darah, melukai pikirannya.
Meskipun kekuatan ganas ini jauh lebih rendah daripada kekuatan surgawi, alasan mengapa Murong Yu menolak kekuatan surgawi adalah karena Hetu. Tetapi Hetu tidak dapat mengisolasi kekuatan ganas monster itu kecuali Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, Murong Yu tidak akan memasuki dunia Hetu Luoshu sebelum saat hidup dan mati. Bagaimanapun, meskipun Hetu Luoshu kuat, itu hanyalah benda asing, dan dia tidak boleh terlalu bergantung pada benda asing ini. Jika tidak, itu hanya akan menyakitinya tetapi tidak baik. Huh. Murong Yu tidak berani terbang dengan tombak di kedalaman gunung ajaib, tetapi menyebar di antara hutan, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang cepat menjauh dari gunung ajaib. Raungan. Tiba-tiba, raungan keras datang dari jauh, mengguncang langit dan menakutkan bumi. Gunung iblis yang terkejut dan binatang buas menyembah di tanah, dan seluruh bumi tampak bergetar. Kekuatan yang ganas, seperti lautan luas, langsung menyapu kedalaman Mosan. Pada saat ini, tangan hitam pekat yang tadinya hitam pekat menghantam dari kedalaman gunung iblis, merobek waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan meraih Murong Yu. Merasakan aura mengerikan yang menyerupai lautan badai, wajah Murong Yu langsung memucat. Napas itu terlalu kuat, terlalu mengerikan. Tekanan itu datang, dan bahkan sebelum tangan besar itu meraihnya, tubuh Murong Yu, yang telah ditekan oleh aura yang mengerikan itu, ingin hancur, dan bahkan jiwanya terasa hancur. Tidak ada cara untuk melawan, dan bahkan Murong Yu tidak dapat membangkitkan pikirannya untuk melawan. Bagaimanapun, lawannya jauh lebih kuat darinya. Sama seperti semut dan gajah, bagaimana mereka bisa melawan? Penguasa periode kesengsaraan. Sementara wajah Murong Yu pucat, suara Hetu rendah dan dia mengeluarkan teriakan pembunuh. Pada saat ini, Hetu sangat marah. Ternyata dia telah menembak Murong Yu selama periode kesengsaraan. Jika itu adalah masa kejayaannya, mendengus dingin dapat mengguncang sampai mati seorang master yang melewati malapetaka. Namun, dia sekarang cacat, dan kekuatannya kurang dari sepersejuta waktunya. Itu sama sekali bukan lawan dari periode malapetaka. Murong Yu, cepat masuk. Pada saat ini, Hetu tidak peduli apakah rahasia Hetu akan terungkap. Mari kita selamatkan nyawa Murong Yu terlebih dahulu. Kalau tidak, Murong Yu sudah mati, apa gunanya merahasiakan Hetu? Murong Yu menggertakkan giginya, mengingat napas ini, dan bersumpah untuk membunuh orang ini setelah dia menjadi lebih kuat. Begitu aku berpikir, aku akan memasuki dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini, dengusan dingin menyebar dari kedalaman gunung iblis, dan kemudian suara dingin terdengar, kamu sangat berani, beraninya kamu menggerakkannya melawan kata-kataku dan membunuhnya. Ledakan. Begitu dengusan dingin keluar, tangan berdarah di kehampaan yang mencengkeram ke arah Murong Yu meledak dengan ganas. Segera, dengungan teredam datang dari jauh, dan tampaknya monster yang menembak itu terluka. Murong Yu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Tinggalkan gunung ajaib dengan cepat. Aku telah menahan orang-orang di atas level fase fit untuk tidak melakukan apapun. Kamu tinggalkan gunung ajaib secepat mungkin. Sementara Murong Yu ragu-ragu, sebuah suara terdengar langsung di telinganya. Oke, Murong Yu terkejut, dan langsung teringat pada pria ganas yang baru saja melewati malapetaka. Memikirkan adegan di mana si Macho menyeringai padanya sebelum dia menghilang. Mungkinkah si Macho melakukan gerakan rahasia untuk melindungi dirinya sendiri? Murong Yu terkejut, tetapi sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Bagaimanapun, pihak lain mengatakan bahwa hanya mereka yang lebih dari terkekang selama periode fit tidak dapat mengambil tindakan. Namun, masih ada beberapa pembangkit tenaga alam besar di bawah tahap integratif, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh diri saat ini. Murong Yu, pastilah kau yang tidak takut dengan halangan guntur dan menarik perhatian monster-monster ini. Hetu berkata dengan suara rendah. Monster buas berbeda dengan biksu manusia, dan keduanya berlatih, meskipun keduanya menentang langit. Namun, kultivasi monster jauh lebih sulit daripada biksu manusia. Bahkan kesengsaraan surgawi jauh lebih mengerikan daripada ras manusia. Selain itu, di antara monster dan ras alien, tidak ada yang bisa memurnikan alkimia dan senjata. Cara mereka mengumpulkan pil dan senjata ajaib adalah dengan merebutnya.
Jelas, Murong Yu tidak takut dengan kekuatan guntur, dan hanya memiliki alam tahap dasar. Jelas ada senjata ajaib yang luar biasa. Ada senjata ajaib yang tidak takut dengan kekuatan guntur, bahkan para master periode transformasi pun serakah. Oleh karena itu, setelah para pria ganas itu menyelesaikan perampokan, monster buas segera menyerang Murong Yu dengan ide-ide mereka. Hanya saja ketika para master ini hendak bergerak, mereka diperingatkan oleh si kekar, dan para master yang berada di atas periode Fit dilarang bergerak. Hanya saja monster-monster di atas periode Fit tidak dapat menembak, dan yang dalam periode Fit dapat menembak. Sejak saat itu, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya mulai memerintahkan monster-monster mereka untuk mengambil tindakan. Aura binatang buas yang kuat dan ganas terus-menerus muncul di kedalaman Gunung Iblis, mengejutkan Gunung Iblis, dan membuat perubahan warna Murong Yu terus-menerus berubah. Selama periode gangguan, monster-monster dari berbagai alam kuat di periode Out of Aperture terus muncul, menyebabkan Murong Yu Dong bersembunyi di Tibet, sengsara. Ini hanya di kedalaman gunung sihir, karena monster tidak berhubungan dengan banyak. Jika tidak, monster-monster itu akan berdiri bersama, takut tidak akan ada kesempatan bagi Murong Yu untuk bersembunyi. Di pinggiran terluar Gunung Iblis, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak manusia ganas di kedalaman melewati kesengsaraan, monster-monster di sini telah memberontak. Monster-monster yang terus-menerus kuat bergegas keluar dari kedalaman gunung sihir. Tiba-tiba, hanya murid-murid berpengalaman dari berbagai seni bela diri di alam tahap dasar yang menderita banyak korban. Bahkan monster-monster di masa rotasi saja sudah cukup bagi para murid di masa pembangunan fondasi untuk minum seteguk. Terlebih lagi, semakin banyak bukan hanya monster-monster di masa rotasi. Di masa fusi, masa detak jantung, dan masa keheningan spiritual, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gunung sihir dalam jumlah yang padat, menyapu semuanya, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Ekspresi para tetua dari berbagai sekte yang menemukan pemandangan ini tiba-tiba berubah, dan para murid di bawah sekte mulai berkumpul untuk pertama kalinya. Monster-monster itu tidak tahu mengapa ia memberontak. Ia tidak lagi cocok untuk pengalaman. Serangkaian pikiran ilahi yang tirani terus melewati Murong Yu dan bersembunyi di sebuah gua, berkonsentrasi pada napasnya, tidak berani bernapas. Jika kau terus seperti ini, kau akan ditemukan oleh mereka cepat atau lambat. Ayo masuk ke Hetu Luoshu. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, memasuki Hetu Luoshu mungkin membuatku bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi bisakah aku bersembunyi seumur hidup? Jika suatu hari, aku kehilangan Hetu Luoshu. Selain itu, sebagai seorang biksu, mengejar kekuatan yang kuat dan keabadian adalah tujuan akhirku. Aku tidak akan pernah bersembunyi dari kultivasi. Petik 2. Meskipun ada banyak krisis saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan pengalaman. Jika aku bisa lolos dari tangan banyak monster kuat, maka ini adalah awal dari kesuksesanku. Jalan menuju yang kuat akan diikuti oleh mayat-mayatku yang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju. Dan monster-monster tingkat biru ini adalah batu loncatanku. Ketika berbicara tentang ini, Murong Yu menunjukkan perasaan melihat ke seluruh dunia, dan dia benar-benar memiliki aura kekuasaan atas dunia. Hanya saja kamu hanya seorang biksu di masa pembangunan fondasi, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Baiklah, aku akan mengajarimu semacam teknik pernapasan. Sambil berbicara, Hetu secara langsung melibatkan Murong Yu di dunia Hetu Luoshu. Teknik menahan napas, teknik menahan umum dapat menyembunyikan tingkat kultivasi dan napas seseorang. Namun, teknik pernapasan ini umumnya tidak cukup kuat, selama kekuatan lawan lebih tinggi darinya pada tingkat tertentu, dia akan ketahuan. Namun, serangkaian teknik pernapasan yang diberikan Hetu kepada Murong Yu jauh lebih kuat daripada teknik pernapasan umum. Itu adalah teknik menahan napas yang diciptakan oleh Dewa Perang Zhao Yun. Itu dikultivasikan secara ekstrim, dan tidak seorang pun di dunia dapat melihatnya. Butuh waktu sehari bagi Murong Yu untuk berlatih latihan ini dengan sukses. Dalam sehari, hanya sekitar 2 jam di luar. Dengan sekejap, Murong Yu meninggalkan dunia Hetu dan muncul di gua. Melepaskan rohnya dan melihat lingkungan sekitarnya,
Lalu dengan hati-hati dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam gua. Berdasarkan kekuatannya yang terlalu lemah, bahkan jika ia berhasil mengolah teknik berisi nafas, ia akan ditemukan oleh monster yang kuat. Oleh karena itu, ia hanya berjalan hati-hati melalui hutan, dan kecepatannya sangat lambat. Pada tingkat ini, mungkin butuh beberapa tahun untuk menunggu sampai ia meninggalkan gunung ajaib. 5 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 5 hari penuh, Murong Yu sudah berjuang di gunung ajaib. Namun untungnya, pikiran spiritual yang kuat itu telah menghilang dalam beberapa hari ini. Ada beberapa monster yang berjalan-jalan. Boom! Murong Yu menerbangkan monster buas dengan satu tembakan, lalu ia mengguncang sosoknya, bergegas, dan menikam monster itu sampai mati dengan satu tembakan. Setelah membunuh monster buas ini, Murong Yu terus berlari, merentangkan sosoknya dan terbang ke depan. Murong Yu, aku merasa ada yang tidak beres, bagaimana mungkin ada semakin banyak monster tingkat rendah di kedalaman Gunung Iblis? Hetu berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, juga bingung. Menurut pemahamannya, hanya ada monster yang kuat di kedalaman Gunung Ajaib. Namun, dalam beberapa hari terakhir, bahkan monster-monster di periode pembangunan fondasi telah muncul. Selama 3 atau 4 hari berturut-turut, Murong Yu telah membunuh monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah monster-monster, peluang Murong Yu ditemukan menjadi lebih kuat. Hampir tepat sebelum Murong Yu pergi, beberapa monster bergegas datang. Ada semua monster di periode pembangunan basis, periode rotasi, dan periode fusi. Monster-monster ini hanya melirik tempat pertempuran, lalu menyebar dan mengejar kepergian Murong Yu. Di kedalaman Gunung Ajaib, di puncak yang disebut Gunung Suci oleh Gunung Ajaib, di aula. Seorang pria parubaya dengan roh jahat yang masih ada sedang duduk di kursi utama dengan pedang emas. Di kedua sisi aula utama, orang-orang yang duduk tegak memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka semua adalah pria yang kuat dengan napas yang kuat. Aus.com. Ada lebih dari 100 biksu dari berbagai alam selama periode kesengsaraan dan integrasi. Hanya saja, di bawah tekanan pria parubaya di atas, ratusan orang bahkan tidak berani bernapas. Seluruh aula sangat sunyi. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan tahu bahwa pria parubaya yang duduk di atas kursi utama adalah pria ganas yang melewati perampokan belum lama ini. Orang ini dapat duduk di atas aula utama, apakah dia Raja Gunung Ajaib? Tetapi jika dia adalah Raja Gunung Iblis, maka dia hanya berada di alam periode kesengsaraan. Bagaimana monster-monster di periode transformasi itu bisa membiarkannya berkuasa di sini? Faktanya, si maco duduk di kursi utama, dan identitasnya telah terungkap. Mata maco itu menyapu monster-monster kuat di bawah aula dengan mata dingin. Monster-monster yang telah berubah, tubuh mereka penuh dengan aura yang ganas. Ratusan monster di fase penggabungan dan fase kesengsaraan tidak semuanya monster kuat di Gunung Ajaib. Bukan karena daya tarik si maco tidak bagus, itu karena kekuatan di Gunung Ajaib itu rumit, dan dia hanya perlu memanggil orang-orang ini. Biksu manusia itu, aku sangat mengaguminya. Sambil melirik orang-orang ini, si maco berkata dengan acuh tak acuh. Raut wajah semua orang berubah tiba-tiba, raut wajah mereka semua tampak jelek pada si maco. Aku tahu kalian semua mengingini harta karun pada biksu itu. Tapi aku peringatkan kalian, jika ada di antara kalian yang berani merebutnya, jangan salahkan aku karena menghancurkan kalian. Suaranya datar, tetapi niat membunuh yang tak berujung di dalamnya adalah monster kuat yang hadir di sini. Merasa dingin. Orang lain mungkin tidak tahu apa identitas orang ini. Tetapi mereka melakukannya. Orang ini tidak hanya memiliki basis kultivasi yang kuat, bakatnya sangat tinggi, tetapi dia juga kejam. Dari kultivasi iblis kecil hingga posisinya saat ini, saya tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang mati di tangannya. Di antara mereka, tidak ada yang kekurangan kultivasi dalam periode transformasi. Tidak seorang pun di ruangan itu yang akan meragukan bahwa jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu, orang ini pasti akan langsung menembak dirinya sendiri dan bunuh diri. Melihat perubahan warna semua orang, si maco mencibir dalam hatinya dan melanjutkan, tentu saja, kamu juga bisa melakukannya. Tetapi mereka yang berada di atas periode hening tidak diizinkan melakukannya. Begitu aku mengetahuinya,
Aku akan menghapus semua tangan. Wajah semua orang berubah lagi, tetapi mereka merasa lega di hati mereka. Biksu manusia itu hanyalah seorang biksu selama periode fondasi. Tidak dapat melakukannya di atas periode keheningan spiritual. Kemudian tembak monster-monster di periode fotospin, periode fusi, dan periode detak jantung untuk memperkosanya. Bahkan jika biksu manusia itu kuat, monster-monster di periode spin-off tidak dapat dibunuh, maka monster-monster di periode fusi dan periode detak jantung akan membunuh biksu manusia. Karena alasan inilah dalam beberapa hari ke depan, Murong Yu menghadapi semakin banyak monster tingkat rendah. Jika tidak, begitu monster-monster kuat itu bergerak, Murong Yu harus bersembunyi di dunia Hetu Luoshu. Murong Yu, yang sedang dalam pelarian, tidak tahu bahwa semua ini karena si kekar telah membantunya. Namun, jika Murong Yu tahu bahwa si pria kekar itu telah menolongnya, dia akan terkejut lagi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan menolongmu tanpa alasan, dan kedua belah pihak tidak saling kenal. Tidak ada yang perlu disyukuri, dicuri, atau dikhianati. Jika Murong Yu mengetahuinya, dia pasti akan memikirkan pepatah ini. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari depan. Pada saat yang sama, pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya di hutan langsung terkoyak. Kemudian seekor kera hitam raksasa bergegas keluar dari depan, menjulurkan tangan berbulu besar, membawa napas yang mengerikan, dan menamparkan kepala Murong Yu dengan keras. Mata Murong Yu sedikit menyipit, vitalitas sejati hitamnya berkedip-kedip, bertahan, dan dengan teriakan pelan, seluruh tubuhnya terangkat ke udara, dan dia menusuk kera hitam raksasa itu dengan senjatanya di telapak tangannya. Binatang buas monster di tahap akhir putaran. Hetu mengingatkan. Ledakan. Saat Hetu berbicara, keduanya telah membuat ledakan. Kekuatan 20 Panjia melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu, menyebarkan giginya dan cakar menari, sangat kuat. Kekuatan ganas meledak dan menyapu ke segala arah. Beberapa ratus meter di sekitarnya, pohon-pohon raksasa dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur di bawah dampak kekuatan yang mengerikan ini. Murong Yu dan kera raksasa hitam bahkan lebih terkejut oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dalam beberapa hari terakhir, Murong Yu hampir tidak pernah berhenti bertarung dengan monster buas itu. Meskipun wilayahnya tidak dapat dipatahkan oleh ini, dia masih hanya memiliki kekuatan Panjia. Hanya saja kekuatan 20 bunga pansi di atas kepalanya telah menjadi semakin padat, hampir mencapai materialitas. Selain itu, selama waktu-waktu ini, Murong Yu puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada sebelum memasuki Gunung Ajaib, baik dalam hal pengalaman melawan musuh atau penggunaan kekuatan. Para biksu dalam fase rotasi adalah kekuatan 20 kalajengking, paling banyak tidak lebih dari 30 kalajengking. Dan kera raksasa hitam di depannya kuat, tetapi jelas bukan kekuatan 29 panace. Setelah ledakan, Murong Yu langsung terkejut dan terbang keluar. Murong Yu kalah dalam konfrontasi pertama. Dia memperkirakan bahwa kekuatan kera raksasa hitam itu seharusnya sekitar 25 hingga 26 bunga pansi. 5 lebih dari kekuatan Murong Yu. Murong Yu tidak takut karena hal ini. Karena meskipun monster itu kuat, ia 5 atau 6 kali lebih kuat darinya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah monster, dan ia belum menghasilkan kecerdasan spiritual apapun, hanya tahu cara menyerang dengan kekuatan kasar. Dengan kata lain, kera raksasa hitam itu sama sekali tidak akan menggunakan kekuatan naga. Hal ini memungkinkan Murong Yu untuk mengalahkan kera raksasa hitam itu. Satu kaki menghancurkan batu besar, Murong Yu masih berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke atas sementara sosoknya bergetar. Dalam proses ini, 100 burung hitam berubah menjadi ribuan bayangan tombak di tombak Phoenix, menutupi dunia seperti bintang di langit, mencekik kera raksasa hitam itu. Kera raksasa hitam itu tidak lemah, dengan kekuatan hitam samar yang bertahan di sekujur tubuhnya, dan langsung menyerbu di tengah raungan itu. Dentuman, dentuman, dentuman. Di antara beberapa napas, kedua belah pihak telah bertarung berkali-kali. Sebuah kekuatan besar meledak, langsung melumpuhkan tangan Murong Yu, dan sosoknya terus mundur. Kera raksasa hitam itu tidak hanya terguncang, tetapi di bawah serangan tombak itu, banyak luka yang mengejutkan muncul di tubuhnya. Namun, kera raksasa hitam itu adalah binatang buas.
Setelah melihat Murong Yu, dia bergegas maju lagi tanpa takut hidup dan mati. Pertarungan berlanjut. Sosok Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, mengubah kecepatannya menjadi ekstrim, terus bergerak di sekitar kera raksasa hitam itu. Tombak panjang hitam di tangannya mengubah ribuan bayangan tombak, dan dia terus membunuh kera raksasa hitam itu. Kali ini, tiba-tiba, Murong Yu mengeluarkan suara rendah, dan sosoknya bergetar, dia sudah bergegas ke sisi kera raksasa hitam itu. Pada saat yang sama, tombak di tangannya langsung menusuk salah satu mata kera raksasa hitam itu dari sudut yang sulit. Kera raksasa hitam itu memiliki kulit tembaga dan tulang besi di sekujur tubuhnya, dan bahkan tombak senjata sihir tingkat menengah hampir tidak dapat melukai tubuhnya. Dan matanya adalah satu-satunya kelemahan. Mati. Mata Murong Yu terangkat tajam, dan dia mengeluarkan tombak rendah yang ganas. Kekuatan dahsyat meletus dari ujung senjatanya dan langsung mencabik-cabik kepala kera raksasa hitam itu. Setelah beberapa hari membunuh dan mencabik, Murong Yu menjadi lebih tegas. Khusus untuk monster-monster ini, kau mati atau aku hidup. Oleh karena itu, setiap kali ia bertemu monster yang menyerangnya, Murong Yu akan langsung membunuh mereka. Raungan. Kera raksasa hitam itu mengeluarkan raungan keras sebelum mati. Huh. Pada saat yang sama ketika kera raksasa hitam itu terbunuh, dua hantu muncul dari dekatnya. Wan Jianjue. Murong Yu meraung, dua pita keluar dari tas penyimpanan, dan langsung mencekik hantu yang datang dari dua pemusnahan itu. Apa? Setelah dua kali teriakan, dua monster yang telah dimusnahkan itu langsung dicekik dan berubah menjadi bubuk. Namun, itu adalah dua monster yang berada di periode pembangunan pangkalan, dan mereka tidak dapat menahan pukulan. Setelah menarik kembali dua pedang terbang itu, Murong Yu tenggelam ke dalam hutan dan terus terbang keluar. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap. Raungan. Murong Yu membunuh monster yang berada dalam tahap fusi dengan satu tembakan. Dan Murong Yu sendiri terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Pakaian di tubuhnya tergantung padanya seperti kain perca. Mengejutkan satu demi satu, jelas bahwa luka tulang ada di sekujur tubuhnya. Wajah Murong Yu bahkan lebih pucat tanpa jejak darah, dan napasnya juga sangat lemah. Jelas karena terlalu banyak konsumsi daya dan cedera serius. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu langsung mengeluarkan dua pil Huiyuan dari dunia Hetu Luoshu, dan kemudian memasukkannya langsung ke mulutnya. Kekuatan dahsyat seperti sungai langsung larut, mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat mengisi kembali kekuatannya di meridiannya. Saat kekuatannya terisi kembali, dia juga sembuh dengan cepat. Binatang buas di periode fusi benar-benar jauh lebih kuat daripada yang di periode spin-off. Jika bukan karena serangan diam-diam dan lengah, aku khawatir dia sudah terbunuh oleh binatang buas itu sejak lama. Wajah Murong Yu menjadi muram. Setelah lebih dari setengah bulan berburu dan membunuh monster, Murong Yu masih belum meninggalkan kedalaman gunung sihir. Selain itu, binatang buas yang mengejar Murong Yu sekarang tidak memiliki periode membangun pangkalan. Yang terlemah adalah binatang buas di periode spin-out, dan ada semakin banyak binatang buas di periode fusi. Bahkan Murong Yu memiliki perasaan bahwa dia akan menghadapi binatang buas di periode detak jantung dalam waktu dekat. Binatang iblis yang baru saja dibunuhnya seharusnya baru saja menembus periode fusi, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Selain itu, Murong Yu telah menderita kerugian besar ketika dia menyelinap. Setelah dipukul dengan keras, binatang buas di periode fusi hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya, tetapi meskipun demikian, Murong Yu hampir terkoyak. Pada akhirnya, setelah semua kesulitan, Murong Yu akhirnya memenggal kepalanya, dan dia hampir terbunuh. Kekuatan monster itu semakin kuat, dan jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan mati di Gunung Ajaib. Wajah Murong Yu suram dan menakutkan. Ketika dia bertemu monster yang kuat, dia bahkan berpikir untuk memasuki dunia Hetu Luoshu. Aus.com hanya saja setiap kali ide ini muncul di benaknya, dia tercekik sampai mati. Bersembunyi sebentar, bukan seumur hidup. Terlebih lagi, tempat ini berada jauh di dalam gunung ajaib. Jika dia menghilang begitu saja, itu mungkin akan menarik perhatian monster-monster kuat di Mosan. Pada saat itu, monster-monster kuat itu akan langsung menyerang. Saat itu, bahkan jika Murong Yu bersembunyi di dunia Hetu Luoshu,
dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Hetu Luoshu adalah buku paling menakjubkan di dunia. Jika seseorang menemukan bahwa Hetu Luoshu ada di tangannya, dunia ini begitu besar sehingga tidak akan ada tempat baginya. Di alam kultivasi, alam keabadian, bahkan para dewa akan bergerak. Bagaimanapun, Hetu Luoshu bahkan didambakan oleh para dewa. Sampai saat terakhir, aku tidak akan pernah memasuki dunia Hetu Luoshu. Murong Yu menggertakkan giginya dan berdiri dan segera pergi dari sini. Jika dia tidak pergi, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri setelah ditemukan oleh monster itu. Bahkan sekarang, Murong Yu masih berjuang, tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, dia akan selalu ditemukan oleh monster itu. 3 bulan kemudian, Murong Yu bersembunyi di sebuah gua dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, sangat mengejutkan, dan bekas luka tulang terlihat sangat dalam. Bahkan tulang-tulang Murong Yu banyak yang patah. Binatang buas monster di periode detak jantung. Mata Murong Yu memancarkan cahaya yang menakutkan, dan ada ekspresi yang melekat di wajahnya. Setengah bulan yang lalu, dia akhirnya bertemu dengan binatang buas monster di periode detak jantung. Sebuah tamparan. Hanya dengan sebuah tamparan, Murong Yu hampir ditampar sampai mati oleh binatang buas di periode keheningan spiritual. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang telah mencapai tingkat senjata sihir tingkat tinggi, telapak tangan binatang buas monster itu akan langsung ditepuk menjadi saus daging. Jika Anda adalah seorang biksu biasa, bahkan seorang biksu di periode fusi tidak dapat menahan kekuatan seorang biksu di alam detak jantung. Memikirkan hal ini, Murong Yu merasa agak puas sambil merasakan rasa yang melekat di hatinya. Tetapi kekuatanku masih terlalu lemah. Ekspresi Murong Yu menjadi suram. Jika dia memiliki kekuatan periode pemukulan, ditambah dengan tubuh fisik artefak tingkat tinggi, bagaimana dengan periode pemukulan? Saya khawatir Murong Yu berdiri di sana, dan binatang buas dalam detak jantung tidak dapat membunuhnya. Hanya saja dia sekarang hanya memiliki kekuatan untuk membangun fondasi, bahkan jika tubuh fisiknya sangat kuat, dan tidak ada kekuatan untuk mempertahankan, dia tidak bisa menjadi kuat. Setelah meninggalkan Gunung Ajaib, kamu harus menerobos alam dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membuat dirimu lebih kuat. Selain itu, sudah waktunya untuk membangun senjata sihir pertahanan, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Di Hetu Luoshu, ada senjata sihir pertahanan, tetapi levelnya terlalu tinggi, itu semua adalah hal-hal tingkat senjata roh. Mata Murong Yu tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya, menepuk kepalanya, dan berbisik pada dirinya sendiri dengan bodoh. Disinilah kedalaman Gunung Iblis. Secara umum, monster di Gunung Iblis tidak dapat meninggalkan Gunung Iblis. Bahkan jika Murong Yu mengungkapkan senjata ajaib tingkat roh di sini, tidak ada seorang pun di dunia luar yang mengetahuinya. Selain itu, selama dia meninggalkan tempat ini dan keluar, bahkan jika dia memiliki senjata ajaib tingkat roh di tubuhnya, dapat dikatakan bahwa orang lain yang mendapatkannya dari kedalaman Gunung Iblis tidak akan meragukan dirinya sendiri bahkan jika dia serakah. Memikirkan hal ini, pikiran spiritual Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Yah, itu kamu. Setelah pikiran ilahi melemparkan dunia Hetu Luoshu untuk waktu yang lama, Murong Yu akhirnya menemukan senjata sihir pertahanan. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya menemukan bahwa meskipun ada banyak alat roh di Hetu Luoshu, kebanyakan dari mereka adalah yang agresif. Ada terlalu sedikit yang defensif. Hanya ada 2 atau 3 secara total. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak banyak senjata sihir pertahanan di dunia. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu memiliki pita ungu tambahan di tangannya, berkibar tertiup angin, tidak ada yang istimewa. Peri pita ungu. Hetu tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat pita ini. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk terkejut ketika mendengar teriakan terkejut Hetu. Dia tahu bahwa pita ungu itu adalah pakaian peri sutra ungu, tetapi mengapa Hetu begitu terkejut? Apakah ada yang istimewa dari pakaian peri Zishu ini? Hetu, apa yang istimewa dari pakaian peri sutra ungu ini? Tanya Murong Yu. Pakaian peri sutra ungu dapat dililitkan di bahu, kebal. Senjata sihir pertahanan setingkat senjata roh. Hetu berkata dengan tenang. Jelas saja dia tidak ingin mengatakan mengapa dia begitu terkejut. Karena Hetu tidak mengatakan apa-apa, Murong Yu tidak dapat bertanya lebih lanjut.
Saat itu, Murong Yu memaksakan setetes darah dan langsung mengenali Zishu Xianyi. Kemudian, Zishu Xianyi langsung mengenakannya. Semburan cahaya ungu keluar dari tubuh Murong Yu, samar-samar, menerangi seluruh gua. Saya melihat satu set pakaian sederhana muncul di tubuh Murong Yu dari udara tipis. Ukuran dan panjangnya pas. Murong Yu tersenyum sedikit, pikirannya bergerak, dan segera pakaian peri sutra ungu di tubuhnya berubah menjadi kostum murid Su Tianzong. Cahaya ungu menghilang, dan pakaian peri sutra ungu sepenuhnya berubah menjadi kostum murid Su Tianzong, dan tidak ada yang aneh. Bahkan seorang master dalam tahap metamorfosis, tanpa menyerang, saya khawatir dia tidak akan dapat melihat keanehan pada Murong Yu. Dengan senjata sihir pertahanan tingkat senjata roh Zishu Xianyi, bahkan jika aku menghadapi binatang buas dalam periode detak jantung, aku bisa mundur sepenuhnya. Mata Murong Yu berkedip. Kekuatan adalah segalanya. Sekarang, meskipun Murong Yu memiliki pakaian peri sutra ungu, pertahanannya meroket, bahkan binatang buas dalam detak jantung tidak dapat membantu Murong Yu. Tetapi karena kurangnya kekuatannya, dia hanya bisa mundur sepenuhnya, tidak dapat membunuh binatang buas dalam periode detak jantungnya. Meskipun pakaian peri sutra ungu adalah senjata ajaib tingkat senjata roh. Namun karena kekuatanmu terlalu lemah, kau tidak akan mampu menahan pukulan jika kau bertemu dengan terlalu banyak biksu dengan kekuatan tinggi. Murong Yu mengangguk, jika ia bertemu dengan seorang master seperti Dujiki, dan lawan menamparnya dengan telapak tangan, bahkan jika ia tidak dapat menghancurkan pertahanan Purple Ribbon Immortal Yi, kekuatan yang mengerikan itu dapat langsung mengejutkan Murong Yu hingga mati. Setelah beberapa hari di dalam gua, luka Murong Yu masih utuh. Kemudian ia meninggalkan gua dan berangkat lagi. Gemuruh, seekor binatang buas di detak jantung melihat Murong Yu, dan menamparkan Murong Yu dengan tamparan. Setelah cahaya ungu menyala, meskipun Murong Yu terguncang keluar, ia menemukan bahwa ia tidak terluka. Kekuatan besar itu langsung dilepaskan oleh Zishu Xianyi. Haha, menyadari bahwa binatang buas di periode detak jantung tidak dapat menyerangnya, Murong Yu tidak dapat menahan tawa, matanya mengungkapkan niat membunuh Shen Han. Fei Yun 4 langkah. Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, dan bergegas seperti hantu. Tombak panjang di tangannya perlahan melepaskan ribuan tembakan, mencekik binatang buas dalam periode detak jantung. Boom, 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 boom. Murong Yu telah menyerang puluhan kali sebelum binatang buas itu dapat bereaksi selama periode detak jantungnya. Namun, tubuh binatang buas ini terlalu kuat, dan setelah satu putaran serangan, Murong Yu tidak dapat melukainya. Huh. Pada saat ini, napas yang kuat mengalir dari segala arah. Warna kulit Murong Yu berubah, satu tembakan tersapu keluar, sosoknya bergetar, dan dia dengan cepat melarikan diri. Raungan, raungan. Raungan kemarahan datang dari segala arah, dan binatang buas terus-menerus muncul di dekatnya, mengejar Murong Yu. 1, 2, 3, 5, 8. Hanya dalam beberapa napas, sudah ada 8 binatang buas dalam periode detak jantung. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Yu berubah drastis, dan dia diam-diam mengerang dalam hatinya. Namun, yang membuat Murong Yu menghela nafas lega untuk saat ini, 8 binatang buas ini pada binatang buas itu tampaknya berselisih, tetapi mereka mengikuti Murong Yu dengan tergesa-gesa dan tidak bergerak. Jika 8 binatang buas dari periode detak jantung menembak pada saat yang sama, bahkan jika Murong Yu memiliki pakaian peri sutra ungu, dia pasti akan mati. 8 binatang buas dari periode detak jantung mengikuti Murong Yu dengan saksama. Ini memberi banyak tekanan pada Murong Yu. Karena pakaian peri Zishu, Murong Yu masih memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri dengan beberapa binatang buas dari periode detak jantungnya. Hanya saja, binatang buas dari periode detak jantung semuanya telah muncul, jadi seharusnya binatang buas dalam fase keheningan spiritual yang lebih tinggi juga hampir datang dalam periode detak jantung. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa orang buas yang melewati masa kesengsaraan telah membatasi binatang buas dari periode keheningan roh dan di atasnya. Kalau tidak, kemana binatang buas yang lemah ini akan pergi? Saya khawatir binatang buas yang melewati masa kesengsaraan telah membunuh Murong Yu. Murong Yu, yang berhati-hati di dalam hatinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang diam-diam.
Sepanjang jalan dengan cepat bergegas maju. Sebenarnya, Murong Yu tidak tahu kemana harus pergi. Hanya berlari cepat ke salah satu arah. Karena hanya ada satu jalan untuk pergi. 3 arah lainnya semuanya adalah monster. Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa dia awalnya menuju ke pinggiran Gunung Iblis. Hanya setelah beberapa bulan melarikan diri dengan cepat, dia telah bergegas ke bagian terdalam dari Gunung Iblis. Lebih dalam dari sebelumnya. Alasan mengapa arah Murong Yu tidak terhalang oleh monster adalah karena bagian depan adalah area terlarang dari semua monster di Gunung Iblis. Seluruh Gunung Iblis adalah tempat terlarang di dunia kultivasi. Ada juga area terlarang di Gunung Ajaib, tempat monster benar-benar dilarang untuk menginjakkan kaki. Faktanya, semua monster di Gunung Iblis tahu betul tentang area terlarang ini. Itu bukan tempat terlarang, tetapi tempat kematian. Iblis berlama-lama, di mana tempat lahirnya seluruh energi iblis Gunung Ajaib. Energi iblis yang menghantui seluruh Gunung Iblis berasal dari sana. Selain itu, setiap langkah niat membunuh, ketika monster menerobos masuk, itu adalah jalan buntu. Bahkan dalam masa transisi, monster-monster dalam masa transformasi tidak terkecuali. Tidak ada yang tahu apa yang ada di tanah terlarang, karena tidak ada yang pernah bisa menginjakkan kaki. Bahkan pria ganas yang melewati perampokan beberapa bulan lalu tidak berani menginjakkan kaki di tanah terlarang. Pada saat ini, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju area terlarang. Hentikan dia. Ketika binatang buas dalam periode detak jantung mengetahui upaya Murong Yu, mereka meraung satu persatu. Berkomunikasi dalam bahasa mereka, 8 binatang buas dalam periode detak jantung akhirnya menembak. Gemuruh. 8 cakar raksasa yang mengerikan itu menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah merobek kehampaan, menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam Murong Yu. Cakar besar itu menutupi langit dan matahari, memperlihatkan energi iblis yang luar biasa, sisiknya ganas, dan roh jahat yang mengerikan menyembur keluar dengan panik. Kekuatan yang dahsyat itu langsung menghancurkan bumi dalam radius beberapa puluh mil. Pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu besar, dan bahkan puncak gunung langsung terpental dan berubah menjadi debu di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Aus.com Murong Yu terkejut, dan sosoknya secepat kilat, bergegas maju. Murong Yu tidak berniat untuk melawan pada saat yang sama ketika 8 binatang buas dari periode detak jantung itu menyerang. Perbedaan kekuatannya sangat besar, bahkan jika Murong Yu melakukan serangan balik, dia rentan. Saya harap Zishu Xianyi dapat memblokir serangan mereka. Murong Yu bergumam dalam hati sambil melarikan diri. Pada saat yang sama, dia telah menghubungi Hetu Luoshu. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera menyerbu Hetu Luoshu. Bagaimanapun, hidup itu penting. Mari kita selamatkan hidupmu terlebih dahulu, sisanya adalah awan. Mungkin karena aura pembunuh yang mengerikan dari 8 binatang buas dalam periode detak jantung, pakaian perisutra ungu pada Murong Yu secara otomatis diaktifkan. Ledakan. Setelah suara keras itu, semburan cahaya ungu keluar dari tubuh Murong Yu dan langsung menuju ke langit. Aura yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Perubahan kehidupan dan aura yang kuat terpancar dari tubuh Zishu Xianyi, dan cahaya ungu itu seperti perisai yang langsung menutupi Murong Yu. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu pakaian perisutra ungu diaktifkan, cakar raksasa dari 8 binatang buas dalam periode detak jantung telah ditangkap. Membombardir langsung pada perisai yang dibentuk oleh Xia Guang ungu. Pada saat ini, ekspresi Murong Yu mengembun. Melihat 8 cakar raksasa dengan saksama, selama dia menemukan bahwa pakaian perisutra ungu tidak dapat menahan serangan monster itu, dia akan langsung memasuki Hetu Luoshu. Namun, Zishu Xianyi adalah senjata sihir pertahanan tertinggi dari tingkat senjata roh. Kuat dan keterlaluan. Pukulan penuh dari 8 binatang buas dalam periode detak jantung hanya menyebabkan seluruh perisai bergetar, dan tempat yang diserang itu tenggelam. Kemudian, pada saat berikutnya, perisai ungu itu menjentikkan dengan keras, dan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan yang diterimanya dengan keras memantul kembali. Boom, boom, boom. 8 binatang buas dalam periode detak jantung menjerit, dan mereka langsung ditembak keluar. Cahaya ungu menyapu tanah ini dalam sekejap. Wow, dengan Murong Yu sebagai hatinya, pohon-pohon,
batu-batu besar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya dalam periode rotasi atau periode fusi dalam radius lebih dari selusin mil baru saja tersapu oleh cahaya ungu, dan mereka langsung meledak menjadi bubuk. Sangat kuat. Murong Yu terkejut, menatap semua yang ada di sekitarnya dengan tercengang. Itu senjata ajaib lain dengan kualitas terbaik. Ketika melihat pemandangan ini, Murong Yu dan yang lainnya tidak hanya terkejut. Bersama-sama, monster tua di kedalaman gunung ajaib yang telah menyaksikan semua ini terkejut. Meskipun pria ganas yang melewati kesengsaraan tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya setelah melihat semua ini. Murong Yu berdiri di tempat, ki dan darah bergolak di tubuhnya, dan pikirannya terguncang. Meskipun Zishu Xianyi sangat kuat dan mengguncang 8 binatang buas yang ada di detak jantungnya, dia juga dikejutkan oleh kekuatan 8 binatang buas itu. Murong Yu terkejut sesaat, lalu menyebar dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Pada saat ini, cahaya ungu menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Benar-benar dapat memantulkan kekuatan. Murong Yu terkejut di dalam hatinya. Bukankah itu berarti bahwa selama dia mengaktifkan Purple Ribbon Immortal Yi, dia akan berdiri diam dan orang-orang itu tidak dapat membunuhnya? Tidak mungkin. Hetu segera menuangkan seember air dingin ke kepala Murong Yu. Aku khawatir seorang master di tahap Out of Aperture dapat melukaimu. Jika kamu adalah seorang master di tahap gangguan, aku khawatir kamu dapat mengabaikan pertahanan pakaian abadi sutra ungu dan membunuhmu. Bukankah Zishu Immortal Yi begitu tak tertahankan? Tanya Murong Yu dengan depresi. Tentu saja, Zishu Immortal Yi tidak begitu tak tertahankan. Kekuatannya sangat kuat. Kuncinya adalah kekuatanmu terlalu lemah. Aneh rasanya bisa menahan serangan dari master tahap gangguan. Maksud Hetu adalah bahwa kekuatan Murong Yu tidak mampu mengerahkan kekuatan sejati Zishu Immortal Yi. Meskipun para biksu di tahap gangguan tidak dapat merusak pakaian peri sutra ungu, mereka dapat menghancurkan Murong Yu di dalam pakaian peri sutra ungu dengan kekuatan yang kuat. Dalam analisis terakhir, kekuatannya tidak cukup kuat. Murong Yu mengerang dalam hatinya. Diam-diam bersumpah bahwa setelah masalah ini, dia harus menerobos alam secepat mungkin. Binatang buas di periode detak jantung terus membunuh dari semua sisi, mencoba menangkap Murong Yu. Namun, karena hubungan antara pakaian peri Zishu, tanpa binatang buas monster yang lebih kuat, binatang buas di periode detak jantung ini tidak dapat memenangkan Murong Yu sama sekali. Tentu saja, ini adalah gerakan dan penghindaran Murong Yu yang konstan. Kalau tidak, setelah dikelilingi oleh puluhan binatang buas dengan detak jantung atau lebih, bahkan jika ada pakaian peri sutra ungu, Murong Yu takut dia hanya bisa meminum kebencian di sini. Sepanjang jalan, Murong Yu mengambil semua jalan terpencil, dan tidak ada monster di daerah terlarang. Oleh karena itu, dia juga telah membuang banyak binatang buas selama periode detak jantung, dan mendekati daerah terlarang Gunung Iblis. Ledakan. Lebih dari selusin binatang buas dalam periode detak jantung menembak pada saat yang sama, kekuatan kekerasan menghancurkan dunia, dan beberapa gunung di dekatnya juga hancur. Kekuatan seperti gelombang badai menghantam udara wanita Sagittarius Murong Yu. Zishu Xianyi meledak menjadi cahaya ungu yang membumbung tinggi, memblokir sebagian besar serangan. Namun, meski begitu, Murong Yu terhempas dengan keras oleh kekuatan dahsyat itu. Berubah menjadi kilatan cahaya, ia langsung menyerbu ke area terlarang gunung ajaib itu. Tanah terlarang Gunung Iblis, tempat yang tidak berani dilampaui oleh monster Gunung Iblis. Bahkan jika monster dalam tahap metamorfosis masuk ke sini, tidak ada kehidupan. Di antara mereka, energi sihir di sini puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada gunung ajaib itu.